maka tidak boleh kita beribadah sesuka hati kita. Wajib ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita baca bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah. Maka jangan sampai kita membuat ajaran yang baru, ibadah yang baru yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah sifatnya adalah tauqifiyah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali ada dalil. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah contohkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa senantiasa kita mengingatkan dan memberikan wasiat kepada diri sendiri kemudian kepada para jamaah sekalian agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah modal hidup kita dunia dan akhirat. Modal kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dan juga memberikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak diduga-duga. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ay makhrajan yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah." Jalan keluar yang Allah berikan adalah jalan keluar dari segala kesulitan dunia dan kesulitan yang ada di akhirat kelak. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kalian sebagai furqan, yaitu mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, mampu membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang hak dia ikuti, yang batil dia tinggalkan. Tentu ada prosesnya bagi orang yang bertakwa kepada Allah, dia mampu membedakan yang hak dan yang batil. Maka ketika orang ini benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan dia untuk menuntut ilmu agama, untuk mencari ilmu agama, sehingga dia mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepada kalian dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Tidaklah Allah memberikan ilmu kepada kita kecuali Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maka orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, pasti Allah mudahkan untuk menuntut ilmu agama. Pasti Allah mudahkan dia untuk hadir ke majelis ilmu. Pasti Allah mudahkan dia untuk menghafal, memahami ilmu agama. Karena dengan ilmu dia mendapatkan cahaya, mendapatkan nur. Dengan nur tersebut dia mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Syahadat yang kedua adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka persaksian ini memiliki 4 cakupan. Cakupan yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka wajib kita mentaati apa yang Rasul perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang membangkang perintah Rasul, orang yang durhaka kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menentang bahkan mengejek ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ancam dengan apa? An tusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, ai fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'ah. Ketika seseorang itu durhaka, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah timpakan di hati mereka kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan. Maka bisa jadi kebid'ahan yang kita lakukan bisa jadi karena mengejek, menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah cukup di situ? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Apakah azab yang pedih ini konteksnya di akhirat? Belum. Di dunia bagi orang yang menentang, mengejek sunnah Rasul, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain di hati mereka ditimpakan kekufuran, kemunafikan dan kebid'ahan, Allah juga mengancam au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Apa maksudnya azab yang pedih? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, menimpa kepada mereka azab Allah yang segera di dunia dan azab Allah sangatlah pedih. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, wal azabu alwanun wasunufun. Azab Allah Subhanahu wa taala di dunia itu bermacam-macam dan beraneka ragam. Maka bisa jadi hati yang sempit, hati yang gelisah, tidak bahagia, selalu bermasalah dengan tetangga, dengan keluarga. Bisa jadi Allah memberikan azab kepada kita karena kita menentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun menghina, mengejek ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi juga mengatakan, al-mutajarri 'alal istihanah bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhsha alaihi an yamuta 'ala su'il khatimah. Beliau mengatakan, orang yang berani menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti jenggot, seperti sunnah Rasul, mengangkat kain di atas mata kaki, itu adalah murni perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang berani mengejek, menghina ajaran tersebut, kata Syekh Abu Bakar mengatakan, dikhawatirkan kepada dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mati dalam keadaan perbuatan yang buruk, wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cakupan yang kedua dari syahadat yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Meyakini, membenarkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kita. Dan banyak berita dari Rasul, kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, yang tidak mampu dijangkau oleh panca indera kita. Entah tentang hari kiamat, tentang surga neraka, bahkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala, perkara yang gaib. Maka wajib kita mengimani, membenarkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Rasul berkata-kata didasari dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka semua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani dan benarkan. Kemudian, cakupan yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan, menjauhi apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ancam kepada kita. Maka setiap yang Rasul larang pasti di dalamnya terkandung maslahat kalau kita tinggalkan. Setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kepada kita, maka kalau kita kerjakan pasti di dalamnya terkandung mudarat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul datangkan kepada kalian maka ambillah, dan apa yang Rasul larang kepada kalian maka berhentilah. Karena setiap yang Rasul larang pasti di dalamnya ada maslahat tatkala kita tinggalkan. Kemudian yang keempat, cakupan yang keempat adalah wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa. Maka tidak boleh kita beribadah sesuka hati kita. Wajib ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita baca bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah. Maka jangan sampai kita membuat ajaran yang baru, ibadah yang baru yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah sifatnya adalah tauqifiyah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali ada dalil. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah contohkan. Maka jangan sampai kita membuat ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat-umat yang benar-benar mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengatakan cinta kepada Rasul tapi tidak tahu ajarannya, tapi tidak tahu bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa itsmin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita mengingatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna yang ringkas adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mempermudah urusannya. Apa yang Allah tawarkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah? Urusan apa? Apakah cuma urusan dunia? Maka jawabannya tidak. Orang yang bertakwa kepada Allah bukan cuma urusan dunia yang Allah mudahkan, bahkan urusan kita tatkala beragama, tatkala menjalankan perintah syariat. Seorang ulama tafsir Imam Muqatil bin Hayyan mengatakan, "Wa may yattaqillah fi jitinabi ma'asihi yaj'al lahu yusran fi taufiqihi lit-ta'ah." Beliau mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah akan memudahkan untuknya beragama sehingga dia mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi sulitnya kita menuntut ilmu agama, sulitnya kita menginjakkan kaki salat berjamaah, bisa jadi perbuatan dosa yang kita lakukan kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang paling utama tatkala kita dimudahkan dalam hal beragama, maka dengan meninggalkan perbuatan maksiat, maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أصلح ولاة أمورنا وفقهم لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح ولاة أمورنا وفقهم لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعل أكبر مصيبتنا في ديننا ولا تجعل أكبر همنا في دنيانا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على عبدك ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.